Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan berpasang-pasangan. Sebagaimana Allah telah menciptakan malam yang gelap gulita, maka Allah juga telah menciptakan siang yang meneranginya. Sebagaimana Allah telah menciptakan bumi yang menghampar, maka Allah juga telah menciptakan langit yang menaunginya. Maka begitulah manusia diciptakan oleh Allah, lalu dijadikan berpasang-pasangan agar saling menyempurnakan antara satu dengan yang lainnya. Salawat dan begitu pula salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada istri-istrinya, kepada keluarga, para sahabat, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu di antara sekian banyak sunnah Nabi tersebut adalah perintah untuk menikah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati, falaisa minni." Menikah itu adalah sunnahku. Maka barang siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan bagian dari golongan saya. Pernyataan ini Nabi sampaikan berkaitan dengan satu peristiwa, sebagaimana yang dituturkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Jami' Shahihnya. Suatu ketika ada 3 orang sahabat yang datang menemui istri-istri Rasulullah SAW dengan maksud untuk menanyakan seperti apa cara Rasulullah SAW menjalani kehidupan keseharian, karena mereka ingin untuk mencontoh dan meneladani Nabi. Nah, ketika ketiganya sudah mendapatkan informasi seperti apa cara Rasulullah SAW menjalani kehidupan sehari-hari, ketiganya menganggap bahwa ibadahnya Nabi masih terhitung sedikit. Karena itu mereka bermaksud untuk mengalahkan Rasulullah SAW. Salah seorang sahabat berkata, kalau saya ingin mengalahkan sholat malamnya Nabi, kalau Nabi masih ada tidurnya, masih ada istirahatnya di waktu malam, maka saya bertekad saya tidak akan pernah tidur di malam hari. Semua waktu malam akan saya gunakan untuk salat tahajud. Kemudian sahabat yang kedua berkata, kalau saya ingin mengalahkan puasanya Nabi, kalau Nabi tidak tiap hari puasa sunnah, maka saya bertekad tiap hari saya akan puasa. Kemudian sahabat yang ketiga berkata, kalau saya ingin mengalahkan Rasulullah SAW dari segi pengendalian syahwatnya. Kalau Nabi masih menikah, itu artinya beliau masih punya syahwat. Maka saya bertekad, saya tidak akan menikah sampai mati. Nah, ketika Rasulullah SAW mendengar keinginan dari ketiga sahabat tersebut, maka Rasulullah seketika itu juga menemui mereka. Lalu Nabi bertanya, antumul lazina taquluna kaza wa kaza, apakah kalian yang sudah berkata begini dan begini? Qalu na'am ya Rasulullah. Ketiganya menjawab, benar ya Rasulullah. Maka Nabi kemudian menegur dan meluruskan keinginan ketiga sahabat tadi. Kata Nabi, saya juga
sholat malam, akan tetapi tidak semua waktu malam saya gunakan untuk salat. Tetap ada waktu malam yang saya gunakan untuk tidur dan istirahat. Saya juga sering puasa sunnah, tapi tidak tiap hari. Tetap ada hari yang saya lalui, yang saya lewati tanpa puasa. Dan terhadap sahabat yang ketiga, Rasulullah SAW menyatakan, saya juga mengendalikan syahwat. Tapi bukan berarti kita tidak boleh menikah. Menikahlah kalian. Pada saat itulah Nabi menyampaikan, an-nikahu sunnati. Menikah itu sunnahku. Faman ragiba an sunnati falaisa minni. Maka siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, dia bukan bagian dari golongan saya. Jadi pernikahan ini adalah satu sunnah Nabi SAW yang sangat penting dalam agama kita. Tadi telah disampaikan dalam pengantar bahwa pernikahan di dalam Al-Quran salah satunya dinamai dengan mitsaqan ghalidhah. Karena sejatinya ada 3 istilah yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran untuk menamai ikatan lahir batin yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Ya. Yang pertama yang paling populer an-nikah. Dan ini sudah diserap masuk ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada kata az-zawaj, diterjemahkan dengan perkawinan. Dan yang ketiga yaitu mitsaqan ghalidhah. Zawaj yang diterjemahkan dengan perkawinan itu artinya adalah memasangkan atau menyandingkan. Tapi kalau nikah maknanya lebih dalam lagi. Karena nikah itu maknanya adalah menyatukan dan memadukan. Kalau hanya sekedar dikawinkan, dipasangkan jadi suami istri, itu relatif mudah. Yang susah itu nikah. Karena nikah artinya menyatukan dan memadukan. Ada 2 orang, laki-laki perempuan, yang sudah pasti punya karakter, punya pembawaan masing-masing, kadang-kadang berbeda, bahkan tidak jarang bertolak belakang. Lalu kemudian ingin disatukan dalam satu bahtera rumah tangga. Inilah yang kemudian terkadang menimbulkan konflik, menimbulkan masalah, menimbulkan perselisihan. Nah, sehingga sesungguhnya setiap rumah tangga itu pasti pernah punya masalah. Ya, jangankan rumah tangga kita ini manusia biasa. Rumah tangga Rasulullah SAW pun beberapa kali diterpa masalah. Nabi pun beberapa kali mengalami perselisihan dengan istri-istri beliau. Ya, sehingga kalau ada di antara kita yang hadir atau yang tidak hadir ini, yang mengatakan bahwa saya tidak pernah punya masalah dalam rumah tangga, maka kemungkinannya yang pertama tidak peka dengan masalah itu. Jadi bukan masalahnya yang tidak ada, hanya tidak ada kepekaan ya untuk merasakan adanya masalah di dalam rumah tangga tersebut. Karena masalah itu sudah pasti ada. Seandainya ada rumah tangga yang tidak akan ada masalahnya, maka sudah pasti rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata pun beliau juga mengalami beberapa masalah dalam rumah tangganya. Nah, kemungkinan yang kedua yang mengatakan saya tidak ada masalah dalam rumah tangga ya karena memang belum berkeluarga saja. Ya, tapi semua yang berkeluarga dan peka dengan permasalahan yang dialami, insya Allah akan merasakan itu. Maka sejatinya yang penting bagi kita itu adalah ketika ada masalah, satu, yaitu bagaimana supaya mengedepankan niat yang baik, ya, i'tikad yang baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena yang namanya masalah, sedikit atau banyak, kecil atau besar, selama kita mengedepankan niat yang baik, i'tikad yang tulus untuk menyelesaikannya, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan solusi, akan memberikan jalan keluar atas permasalahan tersebut, selama ada niat yang baik dari kedua belah pihak. Tapi sebaliknya, sekalipun masalah itu sesungguhnya adalah masalah yang kecil, tapi kalau sudah tidak ada niat baik dari suami istri untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka masalah itu tidak akan selesai. Justru semakin lama akan semakin membesar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, sekali lagi, yang terpenting adalah ketika menghadapi permasalahan dalam rumah tangga, dalam keluarga, maka kedepankanlah niat yang ikhlas untuk menyelesaikannya. Nah, yang kedua setelah niat yang ikhlas, ya kita mesti memiliki ilmunya. Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga tersebut. Dan contoh teladan yang terbaik bagi kita umat Islam dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah memberikan contoh
bagaimana menyelesaikan permasalahan yang beliau alami dalam rumah tangganya. Baik contoh secara langsung ataupun tuntunan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada beberapa sahabat yang mengadukan permasalahan rumah tangga mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika misalnya ada permasalahan yang terjadi, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui, ya, menelusuri apa penyebab adanya masalah itu. Karena tanpa mengetahui penyebabnya, maka solusi yang diambil boleh jadi tidak akan tepat. Jadi kita mesti terlebih dahulu mencari apa penyebab adanya permasalahan dalam rumah tangga itu. Lalu setelah itu kemudian baru kita mencari solusinya. Nah, secara umum penyebab adanya perselisihan di dalam rumah tangga ada dua. Ada yang bersifat internal dari dalam rumah tangga itu sendiri, ada yang sifatnya eksternal yang disebabkan dari luar. Ya, yang internal bisa saja dari pihak suami, bisa juga dari pihak istri. Nah, ada beberapa penyebab secara internal yang bisa menimbulkan perselisihan atau permasalahan di antara suami dan istri. Di antaranya masalah ekonomi. Ya, masalah ekonomi. Ini bisa menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Apakah karena kurang uang atau sebaliknya karena kelebihan uang? Nanti saya jelaskan. Mungkin ada yang bertanya, kok kelebihan uang juga bisa menimbulkan masalah? Ya, kalau karena kekurangan, tentu kita dengan mudah bisa menyetujui dan menyepakati hal tersebut. Nah, ini pernah terjadi juga di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada seorang sahabat perempuan namanya Hindun bin Utbah. Beliau datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian mengadukan suaminya kepada Nabi. Kata Hindun, ya Rasulullah, inna zawji rajulun syahih. Sesungguhnya suami saya itu ya Rasulullah adalah seorang laki-laki yang kikir. Jadi suami saya kikir. Dia tidak pernah memberikan kepada saya harta yang mencukupi untuk kebutuhan saya dan kebutuhan anak-anak saya. Lalu kemudian Hindun bertanya kepada Nabi, ya, bolehkah saya sebagai istri mengambil harta suami saya secara diam-diam tanpa minta izin, tanpa harus memberitahu? Nah, ini ibu-ibu yang ikut dalam kajian kita sore hari ini, pertanyaan yang bagus, Bu. Bolehkah seorang istri mengambil harta, mengambil uang suaminya secara diam-diam tanpa memberitahu? Ya. Nah, apa jawaban Nabi SAW? Nabi SAW kemudian menjawab, khuzi ma yakfiki wa waladik bil ma'ruf. Silahkan ambil harta suamimu secara diam-diam tanpa memberitahu, ya, dengan cara yang baik. Jadi seorang istri itu boleh mengambil harta suami diam-diam, tidak memberitahu, tapi tentu ada syaratnya. Satu, apabila suaminya kikir. Ya, tapi kalau suami tidak kikir tidak boleh. Ukurannya di sini adalah ketika suami sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan istri, bukan keinginan. Karena kalau keinginan, ya bagaimanapun juga besarnya yang suami berikan kepada istrinya, maka istri itu boleh jadi tidak akan pernah terpuaskan keinginannya. Tapi ukurannya di sini adalah kebutuhan, yaitu kebutuhan pokok, kebutuhan yang sifatnya primer, kebutuhan yang mendasar. Nah, selama itu sudah terpenuhi, maka tidak boleh istri mengambil harta suami secara diam-diam tanpa izin, tanpa memberitahu lebih dahulu. Bapak Ibu hadirin yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gambaran bagi kita bahwa persoalan ekonomi dalam keluarga itu ya diatasi oleh Nabi SAW, diantaranya dengan memberikan izin, ya, izin kepada istri untuk mengambil harta suami jika suami itu kikir. Sehingga sebaliknya sebagai seorang suami, mesti kita menyadari diri bahwa ada tanggung jawab maliyah, tanggung jawab yang berkaitan dengan harta. Dalam Al-Quran Allah SWT memerintahkan liyumfik dzu sa'atin min sa'atihi. Kalau seorang suami diberikan oleh Allah SWT kelapangan harta yang banyak, maka berikan juga nafkah yang banyak kepada istrimu. Waman qudira alaihi rizqu. Tapi barang siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah SWT, tetap nafkahi istrimu. Tetap nafkahi.
ya, sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Nah, di sisi lain, seorang istri seyogianya bisa sabar, ya, bisa ridho, qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh suami kepadanya, selama suami sudah berusaha secara maksimal. Itu yang pertama, ya, secara internal karena persoalan ekonomi. Yang kedua, persoalan yang boleh jadi timbul di antara suami dan istri itu adalah masalah kesehatan. Ketika salah satu di antara keduanya ya sudah mengalami penyakit tertentu, menderita penyakit tertentu, sakit-sakitan, maka boleh jadi ini menimbulkan ketidakpuasan pada pasangan hidup. Apalagi jika penyakit itu berkaitan dengan misalnya persoalan seksual, sehingga suami tidak bisa lagi melaksanakan kewajibannya, atau membatasi kemampuannya dan sebagainya. Nah, jika ini terjadi, maka seyogianya pasangan hidup berusaha untuk ridha, berusaha untuk sabar menerima keadaan pasangan hidupnya yang sakit tersebut. Jadikanlah itu sebagai ladang amal, ya, sebagai sarana untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT dengan mengabdi kepada pasangan hidup kita. Tapi jika sekiranya ada yang benar-benar tidak bisa menerima keadaan pasangan hidupnya, maka itu bisa dijadikan sebagai alasan untuk meminta adanya perpisahan atau perceraian. Sekalipun sejak awal saya mesti ingatkan bahwa perceraian itu adalah solusi paling terakhir. Solusi paling terakhir ketika ada persoalan di dalam rumah tangga. Bapak Ibu, saudara sekalian, semoga dirahmati, dimuliakan Allah. Yang berikutnya, perselisihan juga bisa muncul karena adanya karakter-karakter tertentu, sifat-sifat tertentu yang dimiliki oleh salah satu di antara pasangan hidup yang tidak bisa diterima oleh pasangan hidupnya. Ya, di antara sifat yang sering menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga itu adalah kecemburuan. Ya, baik dari suami terutama dari pihak istri. Saya mohon maaf, orang laki-laki bagaimanapun besarnya kecemburuannya, itu relatif lebih bisa mengendalikan, lebih bisa menyembunyikan. Tapi kalau seorang istri, seorang perempuan, biasanya secara terbuka ya menampakkan kecemburuan itu kepada pasangan hidupnya. Tapi apakah itu artinya tidak boleh seorang suami merasa cemburu kepada istri atau sebaliknya? Ya, bukan demikian. Justru seorang suami mesti memiliki ghirah, kecemburuan kepada pasangan hidupnya. Nah, jika ada seorang laki-laki yang tidak mempunyai rasa cemburu kepada istri, dalam agama itu disebut dengan dayyuth. Yang di dalam hadis disebutkan, nanti di hari kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mau memandangnya, tidak mau menegurnya, ya, dan Allah tidak akan mensucikannya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi sah-sah saja ketika seorang suami memiliki kecemburuan terhadap istri. Tapi kecemburuan itu mesti bertanggung jawab. Tidak bisa misalnya ya seorang suami melarang istrinya untuk pergi ke tempat tertentu, tapi ia tidak bertanggung jawab untuk mengantar istrinya pada saat istri itu ya ingin pergi ke tempat yang tertentu. Jadi silakan cemburu, tapi lakukan secara proporsional dan mesti disertai dengan tanggung jawab. Nah, pernah suatu ketika Rasulullah SAW duduk dengan seorang sahabat. Tiba-tiba datang sahabat yang lain, lalu menceritakan, mengadukan keadaan istrinya. Ya. Kata sahabat yang satunya yang duduk bersama Rasul setelah sahabat yang mengadu tadi pergi, itu sahabat tadi, ya Rasulullah, pencemburu sekali. Apa reaksi Nabi? Kata Nabi, jangan kau katakan dia pencemburu, saya lebih pencemburu daripada dia. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih pencemburu daripada saya. Jadi kecemburuan di antara pasangan hidup itu mesti tetap dijaga, dipelihara. Tapi sekali lagi mesti proporsional. Nah, kita mengacu kepada rumah tangga Rasulullah SAW. Istri-istri Nabi pun seringkali mengalami kecemburuan itu. Terutama yang sangat terkenal adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan kata Aisyah, tidak ada istri Nabi yang paling saya cemburui dibandingkan dengan Khadijah Al-Kubra. Padahal Aisyah sama sekali tidak pernah memandang wajahnya Khadijah. Karena ketika Rasulullah SAW ya, masih berkeluarga dengan Khadijah, hanya Khadijah lah istri Rasulullah SAW, istri satu-satunya.
Nanti setelah Khadijah wafat, barulah kemudian Rasulullah SAW menikahi beberapa perempuan. Setelah itu Rasulullah baru poligami. Tapi ketika istri Nabi Khadijah, hanya Khadijah istri satu-satunya Rasulullah SAW. Nah, setelah Khadijah wafat, Rasulullah diantaranya menikahi Aisyah. Kata Aisyah, tidak ada istri Nabi yang lebih saya cemburui dibandingkan dengan Khadijah. Betapa tidak? Selalu disebut-sebut nama Khadijah oleh Rasulullah SAW. Sehingga pernah suatu ketika Aisyah berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mengapa engkau masih terus-menerus menyebut namanya Khadijah? Laqad awwadakallahu min kabiratis sin." Ya, bukankah Allah telah menggantikan untukmu istri-istri yang lain sebagai ganti dari kabiratis sin, dari perempuan yang sudah tua itu. Jadi bahkan sampai Aisyah menjuluki Khadijah itu dengan sebutan kabiratis sin, ya, perempuan yang sudah tua, yang lanjut usia itu karena kecemburuannya. Nah, tapi Rasulullah langsung menegur Aisyah. Kata Nabi, "Kaifa qulti?" Bagaimana mungkin ya Aisyah, kamu berkata seperti itu? Wallahi, laqad amanat bi id kadzdzabani nas. Khadijah itu punya beberapa keistimewaan. Yang pertama, dialah orang pertama yang beriman kepada saya. Ketika orang-orang lain kafir mendustakan saya. Itu satu kelebihannya. Yang kedua, awatni bimaliha id rafadaniyan nas. Khadijah itu membantu saya dengan hartanya. Ketika orang-orang yang lain menolak, tidak ada yang mau membantu saya. Ya, ketika Khadijah dinikahi oleh Rasulullah SAW, Khadijah termasuk salah seorang konglomerat Makkah pada waktu itu. Akan tetapi ketika Khadijah wafat, beliau tidak meninggalkan harta kecuali dalam jumlah yang sedikit. Hartanya itu disumbangkan untuk dakwah, untuk tegaknya ajaran Islam ini. Inilah yang susah dilupakan oleh Nabi SAW. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, wa rosakat minni alwalad id harantumuhu anni. Dari Khadijah lah saya dikaruniai oleh Allah anak keturunan. Sementara kalian, wahai istri-istriku, tidak memberikan anak kepada saya. Hanya ada 2 istri Nabi saja yang memberikan anak kepada Nabi. Yang pertama Khadijah dan yang kedua Maria. Tapi Maria hanya memberikan 1 anak saja kepada Nabi. Sementara Khadijah memberikan 6 orang anak kepada Rasulullah SAW. Ya, 4 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Anak laki-laki Khadijah yaitu Qasim, kemudian Abdullah. Anak perempuannya ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kalsum, dan Fatimah As-Sarah. Nah, ini juga ibu-ibu sekalian. Jadi salah satu cara supaya suami selalu ingat kepada ibu, bahkan meskipun tidak ada lagi di dunia ini, Bu, yaitu dengan memberikan anak keturunan yang banyak kepada suami. Dan itu pesannya Nabi. Nabi berpesan, tasawwaju al-wadud al-walud fa inni mukasir bikumul umam. Menikahlah kalian dan pilihlah istri yang wadud, punya sifat kasih sayang, dan walud, subur, siap dan bisa memberikan anak keturunan yang banyak. Fa inni mukasir bikumul umam. Karena saya senang membanggakan banyaknya umat saya di hari kemudian kelak. Nah, akan tetapi jika sekiranya Allah belum memberikan keturunan, maka jangan sampai ini menjadi pemicu adanya konflik, adanya perselisihan. Ya, seyogianya diselesaikan dengan cara yang baik. Kita mesti ridha dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anak kepada yang dipandang bisa memikul amanah anak tersebut. Jadi terus-menerus berusaha, bersabar, dan berdoa kepada Allah SWT. Lihatlah misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, begitu juga Nabi Zakaria alaihissalam. Nanti setelah keduanya berusia lanjut, barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan anak keturunan kepada keduanya. Bahkan Nabi Zakaria sempat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, bagaimana mungkin saya masih bisa punya anak? Wa qad balaganiyal kibar wa imraati akir." Saya ini sudah tua sekali, sementara istri saya mandul. Ya. Tapi apa jawaban malaikat? Malaikat menjawab, kalau Allah yang menghendaki sesuatu itu mudah saja. Allah tinggal mengucapkan kun jadilah, maka jadilah yang dikehendaki oleh Allah itu. Nah, itu yang pertama tadi, penyebab adanya perselisihan, adanya konflik, yaitu yang sifatnya internal.
ya yang berasal dari dalam rumah tangga itu sendiri, baik itu dari suami ataupun dari istri. Nah, kemudian ada penyebab eksternal, penyebab dari luar. Wah, ini macam-macam. Ya, bisa saja misalnya eksternal itu karena orang tua dari salah satu atau dari kedua pasangan hidup tersebut. Ya, dari mertua. Nah, ini juga bisa menimbulkan konflik. Maka seyogianya suami istri itu betul-betul menyadari pernikahan tidak hanya sekedar menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tapi diharapkan bisa menyatukan dua keluarga. Maka jika sebelum menikah, ya, seorang laki-laki punya satu orang bapak, satu orang ibu, begitu juga istrinya. Begitu menikah, maka bertambahlah orang tua kita. Ya, perlakukanlah orang tua istri, orang tua suami, sebagaimana kita memperlakukan orang tua kita sendiri. Supaya tidak timbul perselisihan yang disebabkan oleh hal tersebut. Bisa juga faktor eksternal itu karena adanya ronrongan dari masyarakat. Ya, terutama dari mereka yang tidak menyukai keharmonisan dari pasangan hidup itu. Dan ini pernah dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini bahkan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kisah yang sangat populer dengan sebutan Hadisul Ifki. Ya, Hadisul Ifki. Peristiwa ini begitu menggoncang rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara singkat, sepulangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari peperangan Bani Al-Mustalak, pada saat sudah dekat dari kota Madinah, sudah hampir masuk ke kota Madinah, beliau mengizinkan para sahabat untuk istirahat sejenak, ya, sebelum masuk ke kota Madinah. Istirahatlah mereka sejenak. Aisyah yang waktu itu ikut dalam rombongan, lalu kemudian turun dari tandunya. Ketika hendak naik kembali, tiba-tiba beliau menyadari bahwa kalungnya hilang. Beliau mencari-cari kalung itu. Pada saat Aisyah mencari-cari kalungnya, karena gelap, ya, waktu itu malam, para sahabat tidak mengetahui bahwa Aisyah ternyata sudah turun atau keluar dari tandunya. Maka berangkatlah Nabi dengan para sahabat, meninggalkan tempat tersebut. Akhirnya Aisyah tertinggal sendirian. Nah, sudah menjadi kebiasaan Nabi SAW, apabila mengadakan satu perjalanan, beliau mengutus seorang sahabat. Ya, mengutus seorang sahabat untuk melihat, jangan sampai ada musuh yang membuntuti mereka. Waktu itu sahabat yang diberikan tugas adalah Safwan bin Mu'attil As-Sulami. Safwan. Nah, alangkah kagetnya Safwan. Ketika tiba di tempat tersebut, beliau melihat Aisyah sendirian. Dan Safwan masih mengenali Aisyah. Ya, karena beliau pernah melihat wajahnya sebelum turunnya ayat yang memerintahkan kepada istri-istri Nabi untuk berhijab. Tapi Safwan sama sekali tidak menegur Aisyah. Beliau hanya berzikir. Lalu kemudian memerintahkan untanya untuk tunduk. Naiklah Aisyah ke atas unta itu. Safwan menuntun di depan. Nah, akhirnya pagi-pagi Safwan bersama dengan Aisyah bisa mendapati Nabi dengan rombongan para sahabat. Tapi dalam rombongan tersebut ada orang-orang munafik. Yang ketuanya namanya Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Begitu Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul melihat Aisyah yang naik unta dan dituntun oleh seorang sahabat Safwan, maka Abdullah ibnu Subail memanfaatkan peristiwa itu untuk memfitnah Aisyah radhiyallahu anha. Disebarkanlah isu, ya, bahwa Aisyah istri kesayangan Rasulullah SAW telah melakukan perselingkuhan dengan seorang sahabat yang bernama Safwan bin Mu'attil. Tersebarlah isu itu dengan cepat. Akhirnya apa? Sampai di telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang benar, Nabi tidak langsung membenarkan isu itu, tapi beliau juga tidak membantahnya. Semakin lama isu itu semakin tersebar, dan itu mengganggu keharmonisan rumah tangga Nabi dengan Aisyah. Diceritakan di dalam kitab sirah, sampai-sampai sikap Rasulullah berubah terhadap Aisyah. Aisyah jatuh sakit dan tidak diperhatikan oleh Nabi seperti biasanya. Sampai-sampai Aisyah meminta izin kepada Nabi untuk pulang dulu ke rumah orang tuanya, ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nantilah di rumah Abu Bakar, di rumah orang tuanya, Aisyah mengetahui bahwa ternyata ada isu yang disebarkan oleh orang-orang munafik tersebut.
Nah, akhirnya setelah sekian lama, dalam satu riwayat disebutkan sampai 1 bulan, isu ini bergulir. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di surah An-Nur yang membersihkan dan mensucikan Aisyah dari tuduhan perselingkuhan itu. Artinya apa Bapak Ibu hadirin sekalian? Bahwa ketika ada masalah, apalagi masalah yang relatif berat, maka kita harus mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan pada Al-Qur'an, kembalikan pada As-Sunnah. Kita masih meyakini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan beban kecuali kemampuan manusia untuk memikul beban. Dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada perselisihan yang terjadi, ini solusinya. Ketika ada perselisihan, maka usahakan agar masalah itu diselesaikan oleh suami istri saja. Jangan dulu melibatkan orang lain. Diselesaikan oleh 2 orang saja. Tapi kalau misalnya tidak bisa diselesaikan berdua, maka boleh melibatkan pihak lain yang kita percayai. Dan itu pernah ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah Aisyah menuntut keadilan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi kemudian bertanya, Aisyah, bagaimana kalau kita memanggil orang lain sebagai pihak penengah? Kata Aisyah, saya setuju. Lalu Rasulullah mengusulkan bagaimana kalau Umar bin Khattab saja? Kata Aisyah, tidak, karena orangnya keras. Lalu kata Nabi, bagaimana kalau Abu Bakar Siddiq? Ya, Aisyah setuju. Maka dipanggillah Abu Bakar Siddiq untuk menengahi perselisihan antara Rasulullah SAW dengan Khadijah. Tapi apa yang terjadi? Justru Abu Bakar memarahi Aisyah. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan Abu Bakar memukul wajah Aisyah sehingga darah keluar dari mulut Aisyah. Maka Aisyah kemudian lari bersembunyi di balik punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa reaksinya Nabi? Kata Nabi kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kami tidak memanggilmu untuk ini, untuk marah. Kami tidak memanggilmu untuk memukul. Ya. Jadi justru Rasulullah SAW memberikan perlindungan dan pembelaan kepada istrinya. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita. Bahwa ketika ada persoalan dalam rumah tangga, bagaimanapun juga rasa hormat terhadap pasangan hidup itu harus dijaga. Bahkan seandainya pun perceraian misalnya tidak bisa lagi untuk dihindari, tetap rasa hormat kepada yang pernah menjadi pasangan hidup kita itu harus dijaga. Rasa cinta boleh jadi hilang, tapi rasa hormat harus tetap kita jaga. Nah, ini yang bisa kita pelajari dari kisah-kisah yang bertebaran dalam sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Saudara sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Pada akhirnya, sebelum masuk kepada sesi tanya jawab, saya kira sudah cukup waktu yang dialokasikan untuk pengantar ini. Saya ingin menyampaikan seperti ini, bahwasanya ya pernikahan itu adalah misakan ghalidhah, ikatan yang sangat kokoh dan ikatan yang sangat kuat. Maka janganlah dengan mudah kita melepaskan, menguraikan ikatan itu. Jika ada permasalahan, maka kedepankanlah niat yang ikhlas, milikilah ilmunya, bagaimana cara menyelesaikannya, yaitu dengan kembali kepada Al-Quran, dengan kembali kepada hadis, baik yang dipraktekkan secara langsung oleh Nabi SAW, ataupun tuntunan lisan Nabi ketika ada sahabat yang mengalami persoalan dan perselisihan dalam rumah tangga mereka. Saya kira cukup pengantar dari saya. Jika ada hal-hal yang ingin dipertegas, ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin didialogkan, dan masih ada waktu, saya persilahkan. Demikian untuk sementara, saya kembalikan kepada host kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Afwan ini, saya tiba-tiba keluar tadi, Ustaz. Oh iya, nggak apa-apa. Ya. Baik, alhamdulillah kita sudah mendengarkan materi yang sangat menarik dan luar biasa. Tentu banyak hal yang akan kita ingin tanyakan kepada beliau. Dan yang paling utama bahwa memang benar hampir tidak ada rumah tangga yang selamat dari berbagai macam problematika dan perselisihan. Bahkan pun Rasulullah dan para sahabat di beberapa pertemuan yang lalu pernah saya mengangkat satu kisah
yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi rumah Fatimah radhiyallahu anha dan beliau tidak melihat Ali karamallahu wajhah di rumah. Spontan kemudian Rasulullah bertanya, "Di mana anak kamu?" Lalu kemudian terus dia marah kepadaku lalu keluar. Siang ini dia tidak tidur di sampingku. Ya, luar biasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabat, "Di mana keberadaan Ali ini?" Ya. Kemudian dijawab oleh sahabat, "Ya Rasulullah, dia di masjid sedang tidur." Maka kemudian datanglah Rasulullah ke masjid dan ketika itu Ali sedang tidur. Ya, sementara kemudian baju atasannya jatuh di sampingnya. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengusap debu atasan bajunya itu, kemudian mengatakan, kum aba turab, bangun wahai Abu Turab, bangun wahai Abu Turab. Di sini kita melihat bahwa dibandingkan dengan keluarga Ali dan Fatimah, kita tidak ada apa-apanya kita ini, tapi kemudian ternyata banyak masalah. Nah, ini hal yang menarik tadi disampaikan oleh Ustadz, beberapa hal-hal yang harus kemudian kita cegah, dan ketika terjadi perselisihan bagaimana kemudian menyelesaikannya. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk, Ustadz, di WA saya. Salah kita mulai sesi tanya jawab. Silahkan juga kalau ada yang ingin bertanya via chat di Zoom ini, silahkan. Ya. Baik, saya bacakan Ustaz ya, yang pertama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Ustaz, apa yang harus dilakukan oleh si istri apabila suaminya tidak mau melakukan perintah Allah meski telah diperingatkan berkali-kali? Misalkan tidak mau sholat 5 waktu, bahkan biasa mabuk-mabukan. Apakah si istri berhak meminta cerai kepada suaminya? Ya. Baik, silakan. Oke, baik. Jadi baik. Bisa terdengar ya? Bisa terdengar? Ya, bisa. Ya, baik. Ya, baik. Jadi kita mesti berusaha menjadikan rumah tangga itu juga sebagai tempat untuk saling memberikan nasihat. Ya, tempat untuk saling memberikan nasihat. Saling melengkapi kekurangan kita. Bagaimana mampu menghormati kelebihan pasangan hidup dan bisa menerima kekurangan mereka, dan jika kekurangan itu bisa kita perbaiki, maka tentu itu akan sangat baik. Nah, berkaitan dengan contoh yang dikemukakan, ketika ada seorang suami yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala atau yang melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya tidak melaksanakan salat 5 waktu, lalu kemudian minum minuman keras. Pertanyaannya, apakah itu sudah bisa dijadikan alasan oleh istri untuk meminta perceraian? Ya, sesungguhnya bisa dijadikan alasan. Akan tetapi sikap yang paling baik adalah jika bersabar atas keadaan pasangan hidup sembari terus-menerus memberikan nasihat. Coba kita bisa melihat istrinya Fir'aun misalnya, ya, yang oleh Nabi SAW dinyatakan sebagai salah satu di antara perempuan penghulu surga. Jadi di antara perempuan penghulu surga, selain Khadijah, ya, Al-Kubra, istri Nabi SAW. Lalu kemudian Fatimah Az-Zahra, putri Nabi SAW. Lalu kemudian Maryam, ibunya Nabi Isa. Nah, yang keempat adalah istri dari Fir'aun. Ya, beliau penghulu wanita di dalam surga. Tapi suaminya adalah orang kafir. Tapi beliau bersabar dengan keadaan itu. Maka ini bisa kita jadikan sebagai acuan apabila ada di antara ibu-ibu yang punya suami seperti itu, bersabar dan tetap memberikan nasihat. Dan ketika memberikan nasihat, hendaklah mengedepankan niat yang baik. Jangan terkesan mempermalukan suami, jangan terkesan merendahkan suami, tapi sampaikanlah dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Karena
yang namanya laki-laki sifat egoisnya itu besar. Ya, sering gengsi meskipun dia sadar bahwa dia melakukan kesalahan, tapi karena gengsinya sebagai laki-laki kadang-kadang tidak mau mengakui kesalahannya tersebut. Maka sampaikan nasihat dengan cara yang santun, dengan cara yang pelan, dengan cara yang baik. Namun jika misalnya ada istri yang benar-benar tidak bisa lagi bersabar, tidak ridho lagi dengan keadaan suaminya, apalagi jika ada kekhawatiran, apalagi jika ada kekhawatiran bahwa keadaan suaminya yang seperti itu boleh jadi akan mempengaruhi dirinya. Ketika suaminya sudah tidak pernah lagi salat, dia khawatir. Awalnya istri ini rajin salat, tapi karena suaminya yang seperti itu boleh jadi juga dia mulai malas salat. Ya. Maka itu cukup dijadikan alasan untuk meminta cerai. Bukan menceraikan suami, karena tidak ada hak istri untuk menceraikan suami. Yang boleh menceraikan itu ya suami. Cuma istri boleh meminta kepada suami untuk diceraikan. Dan kalau misalnya suami tidak menerima dan istri tetap tidak ridha dengan keadaan itu, maka ia boleh mengadukan keadaannya kepada hakim. Tapi sekali lagi saran saya, jika bisa bersabar dengan keadaan itu yang jauh lebih baik, sembari terus-menerus berdoa kepada Allah SWT. Karena Allah lah yang memiliki, Allah yang menggenggam hati-hati manusia. Dan Allah juga yang dengan mudah bisa mengubah isi hati manusia tersebut. Dari yang tadinya ahli maksiat, dengan mudah Allah SWT bisa mengubahnya menjadi ahli taat kepada Allah SWT. Barangkali itu, wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, ini saya pribadi ingin bertanya begini, Ustaz. Ya. Sebenarnya fenomena apa yang terjadi saat ini yang banyak diberitakan bahwa di masa pandemi ini ternyata meningkat kasus perceraian. Ya, bahkan kemudian diprediksi ke depan akan terus bertambah. Bahkan juga diberitakan di liputan6.com itu bahwa Komnas HAM mencatat kekerasan dalam rumah tangga KDRT terhadap perempuan meningkat selama pandemi COVID-19. Fenomena apa sebenarnya yang terjadi nih, Ustaz, di masa pandemi ini sehingga kemudian terjadi seperti itu? Dan kiat-kiat apa khusus untuk persoalan pandemi ini yang kita harus bangun di dalam keluarga kita? Ya. Baik. Tentu membutuhkan satu penelitian yang mendalam untuk mengetahui secara pasti penyebabnya itu. Namun ada beberapa hipotesis, beberapa dugaan yang bisa kita ajukan, bisa kita kemukakan. Di antaranya boleh jadi itu muncul karena adanya kejenuhan. Ya, kejenuhan. Sebelum adanya pandemi, laki-laki misalnya banyak menghabiskan waktunya di luar rumah. Nah, begitu adanya pandemi COVID-19, maka secara terpaksa suami akhirnya lebih banyak berada di dalam rumah. Ketika ia berada di dalam rumah tidak mampu menyesuaikan diri. Ya, namanya laki-laki memang secara naluri itu suka berada di luar rumah. Perempuan sebetulnya secara naluri itu senangnya berada di dalam rumah. Itulah sebabnya di Al-Quran pada surah An-Nisa, Allah SWT berfirman seperti ini. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisa. Ya, rijalan katsira wa nisa. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu. Dan menciptakan dari diri yang satu itu pasangan hidupnya. Wa batsa minhuma. Lalu Allah mengembangbiakkan dari keduanya rijalan katsira. Rijalan katsira. Laki-laki yang banyak. Wanisa dan perempuan. Nah, coba kita cermati ayat tadi. Jadi laki-laki itu disifati rijalan katsira, laki-laki yang banyak. Perempuan hanya dikatakan wanisa. Padahal secara statistik yang jumlahnya lebih banyak itu sebetulnya adalah perempuan, tapi justru ayat ini menyebut rijalan katsira. Kata para ahli tafsir, karena meskipun perempuan jumlahnya lebih banyak, cuma kelihatan sedikit karena mereka lebih banyak berada di dalam rumah. Beda dengan laki-laki yang kelihatan lebih banyak karena lebih banyak berada di luar rumah. Nah, sehingga kalau misalnya
ada yang ya ada laki-laki yang sering berada di luar rumah, itu normal saja, wajar. Ya, yang kurang wajar itu kalau ada laki-laki lebih betah berada di dalam rumah. Sebaliknya, kalau perempuan itu betah di dalam rumah, nah itu wajar. Yang kurang wajar kalau ada perempuan lebih betah di luar rumah daripada di dalam rumah. Nah, ketika pandemi COVID-19 ini, laki-laki pun dipaksa untuk lebih banyak berada di dalam rumah. Muncul kejenuhan. Orang itu kalau jenuh, kadang-kadang susah mengendalikan emosinya, susah mengontrol amarahnya. Akhirnya dilampiaskanlah kepada istri. Sehingga menurut laporan Komnas HAM tadi, kekerasan terhadap istri itu meningkat selama masa pandemi ini. Itu diantara hipotesisnya. Nah, solusinya bagaimana? Jadi suami mestinya justru memanfaatkan ya, keberadaan bersama dengan istri itu untuk memberikan bimbingan-bimbingan kepada istri, kemudian menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga, ya, bagaimana bisa mewujudkan kasih dan sayang, ya, mawaddah warahmah yang selama ini susah untuk dilakukan ketika waktunya lebih banyak berada di luar rumah. Saya mohon maaf, ya, sebelum adanya pandemi ini, saya jarang sekali berada di dalam rumah. Ya, hampir setiap malam baru tiba di rumah itu sekitar jam 11, jam 12. Ya, bahkan di bulan Ramadan, dari sejak tahun 2011, sepulangnya dari Mesir sampai 2019 kemarin, ya, itu jarang sekali buka puasa dan sahur di rumah. Karena hampir setiap hari ada acara buka puasa di luar rumah, kemudian ada ceramah subuh yang mengharuskan cepat keluar dari rumah. Tapi alhamdulillah, ya, Ramadan tahun ini bisa menikmati buka puasa bersama dengan istri dan anak-anak, bisa menikmati makan sahur bersama dengan istri, dengan anak-anak. Jadi semestinya di balik musibah, kalau kita anggap itu musibah, kita mesti pandai-pandai melihat hikmahnya. Dan Allah pun mengingatkan kita di dalam Al-Quran, ketika melihat pada pasangan hidup ada sesuatu yang kita kurang sukai, coba kita timbang-timbang dulu. Wa asa an takrahu syai'an. Boleh jadi sebetulnya bukan istri itu yang bermasalah, yang kita tidak sukai, tapi ada persoalan lain. Hanya istri jadikan sebagai pelampiasan saja. Itu satu hipotesis. Yang kedua, ya boleh jadi setelah lebih banyak tinggal di rumah, kemudian penghasilan berkurang, ya, kemudian kehidupan ekonomi menjadi sempit, dan ini bisa menjadi salah satu pemicu konflik. Yang ketiga, ini saya baca di negara-negara Arab, ya, wallahu alam kalau di Indonesia, ya, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kemudian angka perceraian meningkat di beberapa negara Arab, karena setelah adanya pandemi ini baru ketahuan bahwa ternyata suaminya punya istri yang lain. Ya, karena sebelumnya kan kalau suami pergi kemana-mana, kadang istri tidak tahu bahwa ternyata dia pergi ke rumah istri yang lain, yang kedua. Tapi begitu ada pandemi, diharuskan tinggal di rumah, nah dia mesti pergi ke rumah istrinya yang lain, dan itu harus diberitahukan kepada istri yang pertama. Maka terbongkarlah rahasia itu. Dan ini diantaranya menjadi pemicu. Tapi hemat saya, boleh jadi faktor pertama tadi yang dominan. Meskipun ini butuh penelitian yang mendalam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Iya, iya. Allah Akbar. Baik. Baik, Ustaz. Luar biasa. Ya, ini ada pertanyaan masuk, Ustaz. Silakan. Bismillah. Ustaz, sering saya baca status di medsos tentang kecemburuan istri pada gadget. Bagaimana tanggapan Ustaz mengenai hal tersebut? Oh, ini setelah berpoligami dengan gadget, maksudnya suaminya. Ya, iya. Baik. Ya. Baik. Jadi seorang suami mesti memahami, ya, bahwa istri itu juga membutuhkan perhatian dari suaminya. Ya, meskipun kita sudah berumah tangga sekian lama, tapi bukan berarti keinginan untuk mendapatkan perhatian, keinginan untuk mendapatkan kasih sayang itu kemudian menjadi berkurang. Hanya boleh jadi bentuknya yang kemudian berubah. Tapi paling tidak komunikasi harus tetap ada di antara suami dan istri. Maka mari sebagai suami, termasuk saya, ketika kita berada di rumah, kita manfaatkan betul waktu itu
untuk berkomunikasi dengan intens, ya, dengan istri, dengan anak-anak kita. Ya, jangan terlalu sibuk, ya, dengan HP, ya, dengan media sosial dan sebagainya. Ya, sehingga kadang-kadang ada suami berada di tempat yang sama dengan istrinya, tapi masing-masing sibuk dengan dunia yang lain. Ya, masing-masing sibuk dengan HP-nya sendiri. Jadi mari fisik kita ada di situ, pikiran dan hati kita pun juga ada di rumah. Nah, di sisi lain, bagi para istri, ya, ketika merasakan suami sepertinya lebih sibuk dengan alat komunikasinya, dengan ponselnya, cobalah untuk mendekati suami, ya, mendekati suami, lalu kemudian tunjukkan keinginan untuk mendapatkan perhatian, tapi sekali lagi dengan cara yang baik. Nah, pernah juga Aisyah radhiyallahu anha, itu di dalam Muhammad dalam tanda kutip dipencet tidurnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena ada permasalahan sedikit di antara mereka. Ini menunjukkan bahwa sentuhan-sentuhan fisik itu pun dibutuhkan oleh pasangan hidup. Jangan kita merasa umur sudah tua begini, sudah 50 dan sebagainya. Boleh jadi, ya, secara fisik itu keinginan berkurang, akan tetapi tetap yang namanya kasih sayang dari hati ke hati selalu dibutuhkan di antara suami dan istri. Ketika suami asik dengan handphonenya, datanglah misalnya istri, memeluk suaminya dari belakang. Ya, sebagaimana Aisyah ketika sembunyi tadi di belakang Rasulullah SAW yang saya ceritakan dalam pengantar tadi. Lalu setelah Abu Bakar pergi, Aisyah menampakkan diri. Lalu Nabi berkata, Aisyah, dekat-dekatlah dengan saya. Tapi Aisyah tidak mau. Kata Nabi, tapi tadi, ya, sepertinya badanmu lengket sekali dengan punggung saya. Akhirnya Aisyah tersenyum, Nabi juga tersenyum. Selesailah permasalahan di antara keduanya. Ya, kita juga bisa membiasakan untuk menghidupkan komunikasi itu dengan canda-canda di antara suami dan istri. Ya, pernah ada seorang istri datang mengadu kepada Nabi. Diadukan suaminya. Lalu Rasulullah SAW secara bercanda mengatakan pada perempuan tersebut, suamimu yang mana? Yang ada hitam-hitam di matanya. Kata perempuan tadi, ya Rasulullah, demi Allah tidak ada hitam-hitam di matanya suamiku. Kata Nabi, tidak. Ada hitam-hitam di mata suamimu. Pulanglah perempuan tadi. Lalu kemudian dia panggil suaminya, Pak, sini dulu. Ini saya bahasakan, ya, narasikan dalam bahasa kita ini. Saya mau lihat matamu. Kata suaminya, ada apa dengan mata? Tidak, pokoknya saya mau lihat matamu. Perhatikan baik-baik. Suaminya bertanya, ada apa sebetulnya? Kata Nabi, di matamu ada hitam-hitam. Maka suaminya tertawa, senyum. Ya, pastilah ada hitam-hitam di mata. Kalau tidak ada yang hitam sama sekali, putih semua, malah bahaya. Istrinya tertawa, suaminya juga tertawa. Akhirnya tidak jadi. Tidak jadi, ada permasalahan di antara keduanya. Selesai dengan canda, dengan senyum di antara keduanya. Nah, itu di antaranya yang bisa dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Iya, iya, baik. Tapi ada yang membisiki saya, Ustaz. Pertanyaannya ini, pertanyaannya ini katanya salah ini, Ustaz. Karena yang lebih banyak pegang gadget itu istri daripada suami. Betul, Masya Allah. Iya. Bisa. Baik. Sebelum kita lanjut pertanyaan, saya menyapa semua para peserta yang bergabung. Terima kasih, alhamdulillah. Dari 93 orang yang mendaftar ini masih baru 42 orang yang bergabung. Semoga berkah semuanya. Insyaallah juga tayangan kita ini, kajian kita ini bisa disaksikan kembali di fanspage Daurah Keluarga Samara. Selain dari berbagai macam kabupaten di Sulawesi Selatan yang bergabung, ada dari Makassar, Jeneponto, Goa, Maros, Pangkep, Wajo, Parepare, juga ada dari daerah-daerah lain, luar biasa. Ini ada beberapa yang tetap istiqomah bergabung di dalam kajian kita dari edisi 1 sampai sekarang. Ada dari Sulawesi Tenggara, ada dari Morowali, ya, Sulawesi Barat, Mamuju, ada dari Yogyakarta, ada dari Payakumbuh, ya, ada dari Padang, Sorong, Papua Barat, luar biasa, jauh sekali, ya. Dari Jawa Timur, Sidoarjo, dan lain-lain. Bahkan ada dari luar negeri. Ada dari Turki, ada dari Malaysia. Benar? Ada di sini dari Turki? Atau belum bergabung?
Atau dari daerah mana saja yang tidak saya sebut? Iya Ustadz, ada dari Turki. Masya Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Iya, luar biasa. Iya, ini luar biasa nih aplikasi, dimudahkan oleh Allah. Ya, ini bagian daripada rahmat Allah, luar biasa. Ya. Baik, ada pertanyaan yang masuk saat di chat grup Zoom ini. Ya. Kita lanjutkan. Bismillah. Mohon penjelasan Ustadz, apabila ada seorang suami yang sudah mengatakan kepada orang lain bahwa dia sudah mentalak istrinya, apa talak suaminya jatuh kepada istrinya? Baik, silakan Ustadz. Baik. Jadi talak itu ada dua macam, ya. Ada talak yang bahasanya sharih, jelas, dan ada talak yang sifatnya kinayah, sindiran. Ya. Jadi sebelumnya itu keinginan suami untuk mentalak istrinya, mestinya dia sampaikan kepada si istri, sehingga istri tahu bahwa dia telah ditalak atau diceraikan oleh suaminya. Nah, bahasa yang digunakan tadi dua, ada yang sorry, eksplisit, jelas, dan ada yang kinayah. Jadi misalnya suami berkata kepada istrinya, saya ceraikan kamu, saya talak kamu, itu bahasanya eksplisit. Ya. Kalau yang seperti ini maka dia tidak membutuhkan niat. Begitu ucapan itu diucapkan oleh suami tapi kepada istri, ya, bukan pada pihak lain, pada istrinya, maka jatuhlah talak. Itu secara agama. Ya, saya katakan secara agama karena kalau dalam undang-undang yang berlaku negara kita, perceraian itu baru dianggap sah jika sudah ada putusan dari pengadilan, sehingga mesti dibawa dulu kepada pengadilan. Tapi kalau dari sisi agama, begitu suami mengatakan kalimat tadi kepada istrinya, saya ceraikan kamu, saya talak kamu, maka secara otomatis jatuhlah talak satu. Ini juga sebagai pembelajaran, mohon maaf bagi kita para laki-laki, para suami termasuk saya, jangan terlalu mudah untuk mengucapkan kata talak. Ada masalah sedikit saja, suami berkata, saya ceraikan kamu, saya talak kamu. Talak Ya, tiga langsung. bahkan pernah ada seorang istri yang, mohon maaf, menelpon saya sambil menangis-nangis, karena sudah puluhan kali suaminya mengucapkan kalimat seperti itu. Saya katakan kalau dalam agama, ya talak yang bisa dirujuk itu 2 kali. Ketika sudah kali yang ketiga, maka tidak bisa rujuk kembali, kecuali apabila istri itu sudah menikah dengan laki-laki lain, lalu setelah itu dia cerai, habis masa iddahnya, baru dia boleh kembali. Dan itu pun harus terjadi tanpa ada rekayasa sama sekali. Tidak bisa diatur-atur. Tidak bisa diatur-atur. Nah, itu ucapan talak yang bahasanya sorry, yang bahasanya jelas. Adapun yang bahasanya kinayah, sindiran, misalnya seperti ini. Ada seorang suami berkata kepada istrinya, wahai permata hatiku, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Nah, ini bahasanya kinayah. Ya, karena bisa jadi maksudnya itu saya ceraikan kamu, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Ya, bisa jadi juga maksudnya bukan cerai. Ya, dan kalimat-kalimat yang sejenis dengan itu. Seorang suami misalnya mengatakan, mulai saat ini kita sudah pisah ranjang misalnya, kita pisah rumah misalnya. Itu kalimat-kalimat yang sifatnya kinayah. Nah, kalau menggunakan kalimat yang seperti ini, maka dibutuhkan niat. Ya, kalau tadi yang bahasanya sorry, eksplisit, begitu suami mengucapkan secara agama, jatuh talak. Meskipun secara hukum di Indonesia harus dibawa ke pengadilan, diputuskan barulah kemudian jatuh talak. Sehingga ada bahasa seperti ini. Ya, yaqa'u diniyan wala yaqa'u dunyawiyan. Secara agama itu sudah terjadi. Meskipun secara dunia dianggap belum terjadi. Nah, itu istilahnya. Nah, terus solusinya bagaimana kalau ada suami yang terlanjur mengatakan pada istrinya, saya talak kamu, saya ceraikan kamu. Setelah itu baru dia menyesali. Ya, solusinya rujuk. Kembali lagi. Ya, apakah harus akad nikah lagi? Karena ini sering juga ditanyakan, apa mesti akad nikah lagi? Selama belum selesai masa iddahnya, masa menunggunya, maka tidak perlu akad nikah lagi. Ya, selama belum selesai masa iddah. Masa iddahnya berapa lama? Bagi perempuan yang masih haid, masa iddahnya salasata quru'. Ya, 3 kali suci dari haid. Ya. Bagi
perempuan yang belum haid, misalnya terlalu cepat dia menikah belum haid, atau sudah tidak haid lagi yang sudah menopause, masa iddahnya 3 bulan. Ya, jadi itu masa iddah. Nah, selama masih dalam masa iddah, lalu suami ingin rujuk, ingin kembali kepada istri, tidak perlu akad nikah baru. Bisa dengan kata-kata, bisa dengan tindakan. Dengan kata-kata misalnya suami berkata, saya ingin rujuk, saya ingin kembali kepada, langsung kembali lagi. Dengan tindakan misalnya mohon maaf, langsung suaminya menggandeng tangan istrinya atau menggendong istrinya, dibawa masuk ke kamar, itu sudah rujuk dengan tindakan. Ya, tapi yang terpenting bagi saya ingatkan diri saya kepada para bapak-bapak, para suami, jangan terlalu mudah mengucapkan kata talak kepada istri. Nabi mengingatkan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah talak, adalah perceraian. Jadikanlah perceraian ini solusi paling terakhir. Solusi paling terakhir. Ketika semua solusi untuk menyelesaikan perselisihan itu sudah ditempuh dan ternyata dipandang belum bisa menyelesaikan, mengatakan jangan cerai sama sekali. Ya tidak, karena pintu perceraian itu tetap dibuka, tetap ada ruang untuk itu. Tidak sama misalnya katakanlah dengan agama lain yang mengatakan apa yang disatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Agama kita tetap memberikan ruang. Karena boleh jadi memang ada pernikahan yang tidak bisa lagi diselamatkan. Yang justru kalau dipaksakan bertahan akan merugikan kedua belah pihak atau salah satunya, akan ada kezaliman. Nah, kalau seperti itu kondisinya maka boleh untuk bercerai. Tapi sekali lagi, perceraian adalah solusi paling terakhir. Barangkali itu, wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Luar biasa, Ustaz. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW juga kepada kita bahwa sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Ia tidak akan pernah lurus untukmu di atas sebuah jalan. Jika engkau ingin bersenang-senang dengannya, maka bersenang-senanglah. Namun padanya tetap ada kebengkokan. Jika engkau berusaha meluruskannya, engkau akan memecahnya, dan pecahnya adalah talaknya. Ya, ini hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Lalu bagaimana Ustaz dengan ketaatan seorang istri itu batasannya? Ini ada pertanyaan singkat juga di dalam grup chat ini. Sejauh mana ketaatan istri terhadap suami ini? Silakan. Baik, oke. Jadi sebelum saya jelaskan mengenai batasan ketaatan tadi, saya sampaikan seperti ini bahwa istri yang taat kepada suami dijanjikan oleh Rasulullah SAW kemuliaan yang sangat besar. Ya. Nabi pernah ditanya, ayun nisa'i khair. Istri yang baik itu yang bagaimana? Istri yang baik itu yang bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi kemudian menjelaskan istri yang baik itu yang pertama adalah idza ra'aitaha tasurruka. Apabila engkau memandangnya maka menyenangkan hatimu. Dan yang kedua wa idza amartaha tuti'uka. Apabila engkau memintanya untuk melakukan sesuatu, dia mentaatimu. Dan yang ketiga, wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malik. Apabila engkau tidak ada di rumah, dia bisa menjaga kehormatan dirinya dan dia bisa menjaga harta suami. Nah, itu ciri-ciri istri yang baik. Yang salah satunya tadi adalah taat kepada istri. Lalu Nabi menjanjikan, idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau ada seorang perempuan dia bisa menjaga salat 5 waktunya. Wasamat sahraha. Dia bisa menjaga puasanya. Wahasanat farjaha. Dia bisa memelihara kemaluannya. Wa ata'at ba'laha. Dan dia bisa mentaati suaminya. Qilalaha. Malaikat langsung berkata kepada perempuan itu, udkhuli al-jannah min ayyi abwabin syi'ti. Silakan masuk surga. Dan pilih pintu yang mana saja ya yang ingin dilewati. Dengan syarat tadi salah satunya yaitu mentaati suami. Begitu besarnya ketaatan yang dituntut dari istri kepada suami sehingga Nabi sampaikan, seandainya seorang manusia itu bisa sujud kepada manusia yang lain,
maka saya akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Hanya tidak boleh manusia sujud kepada manusia yang lainnya. Karena itu Nabi katakan seandainya bisa, istrilah yang akan diperintahkan untuk sujud kepada suaminya. Nah, batasannya di mana? La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, siapapun makhluk itu, termasuk suami, fi maksiatil khaliq, dalam hal mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika suami memerintahkan kepada istri perbuatan yang mendurhakai Allah, maka istri tidak boleh mentaati, bahkan istri wajib untuk membangkang perintah itu. Katakanlah ada suami yang meminta istrinya, ya, yang meminta kepada istrinya, Bu, enggak usah pakai jilbab, enggak usah pakai kerudung, ya. Ibu tidak cocok kalau pakai seperti itu. Oh, di luar rumah biasa-biasa saja dan sebagainya. Nah, maka ini tidak boleh ditaati. Kenapa demikian? Karena menutupi aurat itu adalah perintah agama. Dan memperlihatkan aurat adalah kemaksiatan kepada Allah. Maka jika ada suami yang memerintahkan istrinya seperti itu, maka istri tidak boleh untuk mentaati suaminya. Barangkali itu batasannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Langsung ke pertanyaan selanjutnya di bawahnya, Ustaz. Bismillah. Afwan Ustaz, mau bertanya di mana batasan seorang wali atau misal ayah dari pihak istri menyelesaikan masalah keluarga suami istri tadi. Misal ada istri yang bermasalah dengan ibu mertua, sedangkan pihak suami dinilai tidak tegas, bahkan karena ketidaktegasannya istri menderita batin. Wah, ini gambaran menderita batin ini sulit digambarkan. Di pihak laki-laki juga dilema dengan kondisi ibu suami yang merasa anaknya dibaca suami tidak memperlakukannya dengan baik, sehingga kadang-kadang hal sepele menjadi besar karena ketidaktegasan suami terhadap ibunya. Nah, ini masalah mertua lagi. Ya, baik. Oke. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa persoalan di antara suami dan istri itu bisa dari luar. Artinya dari luar suami istri. Dalam hal ini salah satunya adalah karena mertua. Ya, karena mertua. Boleh jadi ada mertua yang terlalu ikut mencampuri urusan suami istri tersebut. Atau istri yang merasa terlalu dicampuri oleh mertua. Nah, ini kemudian sering menimbulkan konflik, sering menimbulkan perselisihan. Atau misalnya beda pola pengasuhan. Ya. Ketika suami istrinya sudah punya anak, lalu kemudian neneknya juga merasa memiliki cucunya, beda cara mereka mengasuh. Kadang-kadang orang tua tegas kepada anak, tapi neneknya yang kemudian lembut kepada cucunya. Beda pola mereka mengasuh. Atau misalnya orang tua meminta harta kepada anaknya, lalu istri merasa bahwa yang diberikan oleh suami kepada orang tuanya itu terlalu besar dan sebagainya, timbul perselisihan. Nah, tapi pada intinya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, pernikahan itu bukan hanya sekedar menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Tapi diharapkan pernikahan itu menjadi penyatuan dari dua keluarga. Maka ketika sudah terjadi pernikahan, seorang istri itu mesti memandang orang tua suaminya sebagaimana dia memandang orang tuanya sendiri. Memperlakukan dan menghormati orang tua dari suaminya sebagaimana ia menghormati kedua orang tuanya sendiri. Dan istri mestinya sadar bahwa orang tua suaminya lah yang telah melahirkan suaminya tersebut ke dunia ini, mengasuhnya, merawatnya dari dalam rahim sampai lahir ke dunia sampai dia besar. Lalu setelah anak itu mapan, dia menikah, masuklah istri itu ke dalam kehidupan laki-laki tadi.
Jadi perempuan itu baru masuk kepada kehidupan laki-laki itu setelah suami itu mapan. Tapi sebelumnya siapa yang merawat, siapa yang mengasuh? Orang tua dari laki-laki tersebut. Jadi mestinya yang terjadi adalah istri berterima kasih yang sebesar-besarnya, yang setulus-tulusnya kepada orang tua dari suaminya. Karena orang tua suaminya itu yang telah mempersiapkan anaknya dengan baik, lalu menjadi suami bagi dirinya. Nah, sementara untuk para laki-laki termasuk saya ini, saya ingin berkata seperti ini. Ya, hormati orang tuamu dengan tetap mencintai istrimu. Jadi jangan dipertentangkan. Ya, hormati orang tua, tapi tetap cintai istrimu. Dalam arti bagaimana supaya istri merasa bahwa suaminya memang betul-betul mencintainya, orang tuanya juga merasa bahwa anaknya tetap menghormati dirinya. Jangan sampai anak hanya menghormati orang tuanya, tapi kemudian istri merasa tidak dicintai oleh suaminya. Atau istri yang merasa sangat dimanjakan, disayangi, dicintai oleh suaminya, tapi orang tua dari laki-laki itu yang kemudian merasa tidak lagi mendapatkan penghormatan dari anaknya. Kalimat saya seperti itu, hormati orang tua dengan tetap mencintai istri. Barangkali itu, wallahu a'lam bishawab. Allah Akbar. Subhanallah, banyak sekali pesan-pesan luar biasa yang kita dapatkan di sore hari ini. Insyaallah kita akan jaga baik-baik semua tausiah-tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Sarinuhung, dan tentu masih banyak hal yang ingin kita diskusikan, masih banyak pertanyaan-pertanyaan tentunya yang ingin disampaikan, tetapi karena waktu membatasi kita, maka mohon maaf untuk beberapa pertanyaan kami simpan dulu, nanti insya Allah dijawab di setelah acara kita, ya. Dan insya Allah yang terpenting dari semua yang disampaikan juga oleh Ustaz Sarinuhung bahwa tetap kita harus menjaga keharmonisan rumah tangga, tentu dengan cara yang telah dicontohkan oleh Nabi, dengan cara yang benar yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar lepas dari rel rambu-rambu agama. Ini yang utama yang harus kita jaga baik-baik. Sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan sebagai kalimat terakhir. Silakan. Baik. Sebagai pesan terakhir pada kajian kita sore hari ini adalah tidak ada manusia yang sempurna secara mutlak. Karena kesempurnaan secara mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada di atas permukaan bumi ini, di bawah kolong langit ini, manusia yang sempurna secara mutlak. Yang sempurna hanyalah pencipta langit dan bumi. Maka tidak ada laki-laki yang sempurna. Tidak ada perempuan yang sempurna. Tidak ada suami yang sempurna. Tidak ada istri yang sempurna. Kalau ada yang merasa kebahagiaan dalam rumah tangga baru bisa dirasakan dan diperoleh apabila memiliki pasangan hidup yang sempurna, maka kita tidak akan pernah bahagia dalam hidup. Karena tidak ada pasangan hidup yang sempurna. Bahkan meskipun kita mengganti pasangan hidup kita dengan yang lain, kita tetap tidak akan bahagia karena tidak akan pernah menemukan pasangan hidup yang sempurna. Maka yang menjadikan rumah tangga itu bahagia bukanlah pasangan hidup yang sempurna, akan tetapi menerima dengan cara yang sebaik-baiknya keadaan pasangan hidup kita. Menerima semua kelebihan dan kekurangannya. Hargailah semua kelebihannya dan pahamilah semua kekurangannya. Karena sebagaimana sebagai seorang suami, sebagai istri, kita punya kelebihan, tapi kita juga pasti punya kekurangan. Begitu juga pasangan hidup kita, istri, suami kita, pasti ada kelebihannya, meskipun juga ada kekurangannya. Dengan cara seperti itu, insya Allah, semua perselisihan akan bisa kita selesaikan dalam rumah tangga kita, dan rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga
yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian harapan dari saya, yakin dari kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewujudkan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.